Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Andan Saputra dalam program podcast alumni. Pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama kita narasumber Anton dari alumni SMK Negeri 4. Baik, selamat datang Bang Anton ya. Siap. Terima kasih Bang undangan. Oke. Bang Anton, mungkin kita langsung saja. Bang Anton alumni SMK 4 tahun berapa nih? Tahun 2016. 2016 ya. Mungkin sebelum kita bicara SMK Bang, mungkin bisa cerita dulu Bang Anton lahirnya di mana, kemudian bagaimana pendidikannya. Silakan Bang Anton. Dulu lahir di Lubuk Gaung. Lubuk Gaung. Nah, Lubuk Gaung itu tinggal di Lubuk Gaung dan masuk sekolah itu tahun 2005. 2005 masuk SD. Ya, masuk SD. Tak melalui TK. Enggak, Tidak ya. langsung SD. Masuk SD. Oke. Masuk SD itu waktu dulu tuh memalukan sedikit lah tuh, Bang. Maksudnya Anton ini Masuk sekolah itu dan itu umur 7 tahunan, 7 tahunan. masih apa dodot dulu waktu Oh gitu ya? ya. Jadi waktu umur 7 tahun masih Iya, masih masih dodot ya? ya. Oke. Itu waktu itu mas dodot. Jadi waktu sekolah bawa dotnya? Iya. Itu awal masuk sekolah pun agak ada takut-takut gitu lah, Bang. Karena kan belum terbiasa dengan Ya pasti. keramaian kan. Nah, jadi waktu itu sudah naik ke kelas 3. Nah, itu udah mulai terbiasa dan Jadi sampai kelas 3 masih dot? itu udah mulai berhenti. Terakhir kapan? Berhenti dotnya? Di kelas 3 tuh Bang terakhir. Baru berhenti dotnya? Ya. Berarti kelas 1 sampai kelas 2 Ya, masih dodot. masih bawa? Ya. Bawa itu ke sekolah? Iya. Nah, Jadi saat itu gimana tanggapan kawan-kawan, tanggapan guru? ya kalau Cuma diajak ya? kalau kawan diajak, Iya. diajak. Pernah nangis nggak gara-gara diajak kawan-kawan? Enggak juga sih, Bang. Enggak ya? Enggak juga. Walaupun diajak, dot tetap dibawa? Iya, dulu. Oke. Nah, jadi kalau waktu itu SD kawan-kawan tuh ya memang banyak tuh yang ngejek-ngejek tuh dan tak itulah. Maksudnya itu enggak terlalu mengopeni lah dengan apa yang kawan katakan, itu enggak terlalu. Kalau open ya? Enggak. Pokoknya dot terus ya? Terus Kelas 3 baru berhenti? ya, Apa yang mau berhenti dotnya saat itu? itu dodotnya itu dibuang sama orang tua. Orang tua? Ya, karena udah lama juga kan, udah berkali-kali disuruh berhenti. Awalnya masih tetap ingin kan, masih mau dodot tuh. Iya. Jadi dalam diam orang tua awak ini dibuang dodot. Dibuang dotnya? Nah, Oke. karena Jadi begitu tahu dibuang gimana? Nangis lah pasti. Nangis. Ya? Nangis. sempat dicari lagi tuh Bang, Dotnya itu. Iya. Siapa yang cari? orang tua juga cari. Oh. Nah, cari dan itu tak lama. Dan lama kelamaan di selang-seling gitulah kan. Lama-lama berhenti. Biasa dari situlah. Menarik ya. Kelas 1 sampai kelas 3 Iya. masih dot. Iya. Iya. Itu masih ingat tuh waktu sampai sekarang. Dan itu tamat SD 2010. Ya, SD 2010. 2010. Lanjut ke SMP. Lanjut, rencana itu mau daftar di SMP 7 Purnama. Ya. Nah, di SMP 7 Purnama. Mungkin di situ mendaftar tidak lulus. Tak lulus. Tak lulus karena nilai rendah gitu kan. Iya. Kalau dibilang bandel tak terlalu bandel lah. Tak terlalu bandel. Nah lah, cuman Jadi SD tadi di mana SD ya? di SD 01. SD 01 SD 01 Lubuk Gaung. Lubuk Gaung. Ya. Akhirnya mencoba masuk ke SMP 7. SMP 7 Purnama, tak jebol. Akhirnya kemana? Ke Sanawiyah MTS Nurul Islam. Yang di mana itu? Bukan SDS. Oh Dekat iya, rumah iya, juga. Iya, dari ke Lubuk Gaung juga ya. SDS. Nah, Kenapa ada pilihannya ke MTS? Keinginan sendiri atau orang tua? orang tua tuh Bang. Orang tua Karena nggak ada lagi arah tempat lain gitu kan. Iya, Dan iya. orang tua pun kerja di SDS. Orang tua di SDS. Jadi lebih dekat lagi itu. Oke. Akhirnya masuk MTS ya. Masuk MTS. Setelah MTS kemana lagi? Masuk MTS, lulus MTS tuh Baru SMK. 2012. 2012. Nah, baru masuk ke SMK 4. SMK 4. Ya. Jadi sewaktu di Sanawiyah mungkin ada, kalau di SD pengalamannya masih dot ya. Iya. Kalau di Sanawiyah Agak gimana? memalukan sih gitu.
Jadi waktu di Sanawiyah itu udah mulai apalah, udah mulai nakal ya, gitu ya. Udah mulai bandel ya. Ya, mau naik ke kelas 2 itu udah bawa motor sendiri. Bawa motor. Ya. Kelas 2 ya, udah bawa motor. Udah Orang tua ngizinkan. Ngizinkan. Sementara kan belum ada SIM kan, Iya. kelas 2. Ya. Tanggapan guru ketika Anton bawa motor gimana? Nggak ada sih, nggak ada tanggapan. Nggak open deh kita bawa motor. Dan itu berarti kawan-kawanan juga bawa motor. Bawa. Dan parkirnya di sekolah. Ya, di dalam. Di dalam sekolah. Oke. Jadi selama Sanawiyah jadi anak baik lah atau gimana nih ceritanya? Enggak baik itu enggak terlalu baik lah, Bang. Iya. Ada juga lah bandel-bandel ya. Cabut-cabut lah ya. Cabut tuh enggak, cuman ke belakang tuh merokok. Oh, mantap. Kelas berapa pertama kali rokok? Itu kelas 2 Sanawiyah. Kenapa sampai bisa ngerokok? Siapa yang ngajak? Kawan, kawan jadi. Kawan. Nah, coba lama-lama mungkin. Tagihan gitu kan. Kecanduan. Iya. Rokok. Rokoknya bersama-sama atau satu orang satu batang? Atau kalau satu orang kan, satu batang. bukan santing-santing ya? Nah, itu pun enggak terlalu lah, Bang. Karena mungkin masih baru tuh kan. Iya. Nah, enggak terlalu lah. Dan itu juga kalau cabut enggak, cuman sering telat lah gitu. Sering telat sekolah. Ya. Itu waktu telat nggak dihukum? Dihukum tuh, Bang. Dihukum Memang enggak di luar kelas, cuman di dalam kelas, cuman apalah berdiri lah selama waktu jam pelajaran berdiri di depan kelas 2 aja. Oke. Nah, jadi pernah dulu waktu itu tidak menyelesaikan PR sekolah. Itu dihukum juga. Dan itu enggak sendiri. Ada empat kawan tuh, 4 orang kami kan. Cowok semua. Iya. Jadi dihukum dan itu memang kami ada tuh guru dan sekarang ya udah meninggal kan guru Almarhum. Ya, almarhum. Jadi itu guru yang paling garang dan itu guru juga yang paling baik. Paling garang paling baik gimana maksudnya? Nah, jadi waktu awak dihukum itu, Bang, dia maksudnya gini. Dia baik, cuman tegas dia cara dia mengajar ya. Tegas. Ketika salah dihukumnya. Ya. Gitu ya. Tegas dia. Ya. Dan itu guru apa itu? Guru mata pelajaran apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Saat itu Anton udah mulai bandel. Terus prestasi sekolah gimana saat itu? Nilai-nilai? Nilai-nilai masuk ranking? Rendah enggak terlalu rendah. Ranking enggak pernah, Bang. Selama sekolah enggak pernah. Ranking. Iya ya? Iya. Oke. Udah ranking ya. Memang kalau itu dibilang bandel tuh dan kelas pun nggak pernah lah dapatnya kelas B itu nggak pernah. Kelas A terus. Cuman kalau ranking nggak pernah. Udah masuk organisasi belum? Ketua kelas kah atau OSIS? Kalau waktu di Sanawiyah nggak pernah. Selama sekolah nggak pernah. Oke. Nggak pernah masuk organisasi, nggak pernah. Kayak mahasiswa biasa. Siswa biasa. Iya. Oke. Jadi abis MTS baru ke SMK 4. SMK 4. Negeri. Masuk di SMK. Kenapa memilih SMK 4? Nggak tahu juga. Pengaruh kawan, ikut kawan. Ada juga lah pengaruh kawan. SMK 4 ini apa nih dia? Dia apa kejuruannya? Kan waktu itu kan itu di Sanawiyah itu kan udah mulai main motor juga tuh, Bang. Main motor. Ya. Dia SMK 4 ini sama dengan STM dia. SMK 4 tuh enggak juga lah, Bang. Apa jurusannya ada? Jurusannya perkebunan gitu. Perkebunan, pertanian gitu ya? Pertanian tuh. Terus? Akuntansi. Ada akuntansinya. TKJ, ya. Apalagi jurusannya? Itu apa namanya itu? Motor ada nggak? Motor ada juga. Cuman enggak kebanyakan perkebunan tuh, Bang. Pertanian. Pertanian. Mesin-mesin pertanian tuh. Oh, gitu. Nah. Jadi Anton masuk ke SMK 4. Ya. Ikut-ikut kawan. Ya. Oke. Karena kan dulu hobinya kan motor tuh kan mesin juga kan. Oh, hobi mesin ya? Iya. Berarti mesin-mesin pertanian perkebunan gitu ya? Iya. Oh, bukan mesin motor, bukan gitu ya? Ada juga mesin motor di dalam tuh. Cuman kebanyakan ke mesin pertanian. Oke. Waktu itu. Jadi waktu di SMK itu gitu juga, itu sering telat juga tuh. Sering telat, berarti memang udah dasarnya ya? Iya. Ini yang buat telat pasti bangun paginya susah? Iya. Oh. Bangun paginya itu susah, Bang. Situ kepala sekolah siapa?
Dulu Pak Poyong. ya, Pak Poyong Pak ya? Poyong ya. Iya, iya, iya. Siswaannya Pak Yoyo tuh. Pak Yoyo. Jadi selama di sekolah SMK gimana? Bandelnya itu udah apa aja yang dibuat? Selain telat, Itu merokok itu udah aktif ya? itu udah aktif. aktif. Orang tua tahu udah mulai ngerokok? Itu belum, Masih nyuruh-nyuruh lah ya. masih nyuruh-nyuruh. Oke. Mungkin kalau yang laki-laki, orang tua yang laki-laki mungkin tahu. Cuman Nggak open kali lah ya. Mungkin dia berpikir namanya anak laki, Ya, betul. nggak tahu juga lah kan. Anton anak yang tua kan? Ya, pertama. Anak pertama dari berapa bersaudara? Dua bersaudara. Dua-duanya laki-laki. laki-laki. Oke. Jadi cabut sekolah udah mulai aktif ya? Ya kalau itu cabut, nggak cabut juga sih bang. Cuman nggak maksudnya pelajaran aja gitu? Ya. Kalau mata pelajaran nggak suka, keluar ke belakang, rokok. Ya. Gitu ya? Pokok kalau udah masuk pelajaran bahasa Inggris, MTK itu keluar tuh. Keluar itu. Keluar tuh. Emang nggak itu. Pernah tinggal kelas? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Itu tadi. Memang nakal tuh bukan nakal apa bang. Cuman sering telat itu aja dah. Oh gitu. Berarti nakalnya enggak meresahkan lah ya? Enggak meresahkan. Motor, pakai motor sekolah kan? Itu motor KLX tuh. KLX. Oh, iya. Itu di tahun berapa? Itu di tahun 2015. KLX-nya. Ya, itu udah kelas 2 tuh, kelas 2 SMK. Waktu sekolah pernah kelahi? Pernah juga tuh. Kelahi gimana nih kelahinya? Tapi enggak itulah, enggak. Enggak ada fisik, enggak fisik ya? Ya. Pernah ikut tawuran? Sama. Pernah, cuman enggak itu. Cuman meramaikan aja. Oh, cuma sibuk-sibuk belakang aja ya? Meramaikan aja. Iya. Dulu tawuran sama anak mana? Anak SMA. SMA mana? SMA 4 juga, Bang. Oh, di situ ada SMK 4, ada SMA 4. SMA 4. Dia SMK sebelahan 4 di Mampu. Ya, di Mampu juga. SMA 4 di Mampu juga, dia satu gang tuh. Oh. Satu gang. Iya. Kalau yang kita ngarah ke Basilam itu sebelah kiri ya? Ngarah kalau Basilam? Enggak, kalau kita mengarah ke Basilam. Ya, sebelah kiri dia ya. Oke. Apa dulu penyebab tawuran waktu di SMA itu? Masalah cewek? Enggak juga sih, kawan nih nama apalah, kayak geng-gengan. Ya, geng gitu. Terus tuan motoran tuh. Ya. Pantang digas dikit dah. Itu ngajak apalah tuh. Ajak main lah tuh ya. Ya. Awak nih tadi memanaskan aja lagi. Memanaskan aja. Kalau ngikut meramaikan ya, meramaikan aja. Jadi mungkin bisa cerita gimana dulu cara kelahi itu gimana dulu tuh? Itu sempat itu sama kawan yang memulai perkara itu satu motor tuh sama waktu. Oh, satu goncengan. Ya, pergi ke tempat apa tuh? Perkebunan orang, getah. Kebun getah gitu. Itu nggak ada ngomong-ngomong apa-apa lagi, langsung begitu sampai langsung main. Berapa orang? Ramai itu nggak terhitung juga sih. Ada sekitar 15-20 orang lah. Masing-masing sekolah? Ya. Oke. Dan itu ada korban saat itu yang luka-luka atau gimana? Kalau di kami ada. Itu pakai senjata ya tawurannya ya? Enggak, tangan kosong. Tangan kosong. Ada yang bawa senjata? Tali pinggang kadang kan ada cakra motor di bawah ya kan? Enggak ada ya? Murni kayak gitu aja? Ya. Akhirnya didamaikan? Enggak damai juga sih. Itu datang orang perkebunan itu melapor ke polisian. Datang polisi? Ya, disitulah bubar ya kan. Ditangkap semua enggak? Enggak ada yang ditangkap? Ada juga. Cuman kami yang mana yang sempat lari, ya lari. Ada yang ketangkap? Ada. Siapa yang ketangkap? Itu enggak ingat. Anton enggak ketangkap? Enggak ketangkap. Jadi masih ingat enggak lawannya sekarang? Siapa lawannya orang-orang SMA itu, SMA 4 itu? Kalau dari fisik, dari wajahnya ingat sih. Masih ingat. Kalau nama itu enggak ingat ya. Udah lama. Dan itu tidak membekas ya, artinya tidak menjadi dendam kan? Enggak ya. Awak tuh kalau dulu memang suka meramaikan aja lah. Ya. Mana kawan yang apa, kita memanaskan aja lagi. Nah, jadi itu di waktu sekolah di SMK itu kan sering telat.
Iya, iya. Nah, sering dihukum, dan sering juga tuh waktu telat itu mungkin saking bosan dan muak guru tadi kan, Iya. suruh pulang. Oh, terus pulang. Pulang Pulang ke rumah atau pergi main? main dulu. Main dulu. Iya. Jam pulang sekolah baru ke rumah. Iya. Itu biasanya kalau kayak gitu sendiri atau bersama-sama kawan? Sama kawan, Bang. Bersama kawan. Itu pergi sekolah jemput kawan dulu. Iya, jemput kawan. Nah, jemput kawan, nanti pergi sama kawan. Jadi biasanya kalau disuruh pulang itu pergi kemana? Pergi ke terdekat di situ juga, di dekat situ juga. Warung-warung ya. Ya. Sambil menunggu jam pulang sekolah. Ya. Jam pulang sekolah baru pulang. Ya. Seolah tak ada kejadian ya. Ya. Orang tua tahu nggak? Itu enggak. Oke. Dan juga tuh dulu sekolah sempat juga sih ketahuan merokok tuh sama guru. Sama guru ada apa kan? Nah, disitulah kami tuh nggak apa kan, nggak tahu juga taunya dari mana. Rupanya setelah kami usut, dia mengikuti kami dari belakang. Oh. Ngintai lah gitu kan. Iya. Ngintai. Jadi keluarnya kami dari tempat kami merokok itu, kami kaget gitu kan. Total dia udah ada situ. Ya. Rupanya nggak dihukum, nggak diapa, cuma dibilangnya hati-hati aja. Kalau waktu belajar ya belajar. Oh, cuma dinasihatinnya ya. Ya. Itu masih ingat saya tuh, Bang. Gurunya itu mukanya garang tuh. Siapa namanya? Pak Asmon. Pak Asmon. Ya. Sekarang beliau masih ngajar? Masih ngajar. Masih ngajar. Oke. Aktif nggak ada organisasi waktu di sekolah SMK 4 itu? Siapa? Saya? Itu waktu di SMK 4 nggak ada juga ikut organisasi. Tak aktif ya? Enggak. Ikut OSIS apa nggak ada? Nggak ada. Prestasi selama SMK 4 apa aja? Ada prestasi nggak? Nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada juga sih. Kesan yang terpahit lah waktu di SMK 4 apa? Itu waktu di SMK 4 itu melawan wali kelas. Pernah? Ya. Kenapa melawan? Itu waktu itu, dan situ posisi saya nggak salah tuh, Bang. Sebenarnya yang salah kawan sebelah saya itu. Jadi pas itu nggak tahu, mungkin nggak ingat juga siapa yang dikatakan kawan tuh awak yang kena. Nah, jadi dipanggil ya, dimarah, dipanggil, suruh ke kantor, ke ruangan dia. Saya nggak mau. Karena tidak merasa bersalah. Ya. Oke. Nah, saya justru nggak bilang kan kemarin tuh kan nggak ada ngomong apa-apa, dan sampai itu nangis tuh wali kelas tuh. Nangis ya. Karena melawannya tadi. Anton tetap bertahan, tidak mengaku salah ya. Ya, sampai disuruh pulang. Ya, panggil orang tua enggak? Enggak juga. Enggak dipanggil ya. Cuma suruh pulang gitu aja. Ya, sama wali sekolah kelas pun, selama sekolah dari SD enggak pernah juga dia dipanggil. Enggak pernah orang tua dipanggil ya. Oke. Bandel-bandel itu enggak kenal. Bandel tapi tidak memalukan orang tua. Iya. Prestasi enggak ada. Enggak ada. Itu kalau prestasi enggak ada. Iya. Dan yang paling menyenangkan Anton lah selama di SMK itu apa? Menyenangkan waktu SMK itu ya kalau waktu pelajaran olahraga aja sih. Cuman itu aja? Iya. Di SMK 4 itu bagaimana perbandingan siswanya antara laki-laki dan perempuan? Mana yang banyak? Kalau di situ laki-laki yang banyak ya, tapi perempuannya banyak juga kan? Banyak juga. Udah kayak SMA lah ya, karena di situ ada campuran jurusan ya. Oke. Udah. Dan itu satu kelas kami itu laki-laki semua. Satu kelas laki-laki semua. Karena kan kita ngambil jurusan mesin itu. Oke, iya, Anton mesin ya. Iya. Tapi di jurusan lain perempuannya banyak kan? Banyak. Sempat pacaran di SMA, di SMK? Sempat sih. Sempat. Sama anak mana? Anak mampu juga. Nah, maksudnya sekolahnya di SMK juga tuh. SMK 4 juga. Satu sekolah. Satu angkatan ya? Ya, satu angkatan. Pernah pacaran. Terus kalau pergi sekolah sama siapa? Sama cewek tadi enggak? Jadi waktu udah masuk tahunnya pacaran, itu kawan tinggal kawan. Jadi perginya jemput cewek tadi. Iya. Pergi sama cewek tadi. Memang jemputnya pun enggak satu motor gitu. 2 motor, dia bawa motor sendiri. Oh, berarti iringan lah ya? Ya. Iringan. Kenapa enggak ditawarin boncengan? Waktu itu kan masih sekolah, dan orang tua dia enggak begitu. Enggak ngizinkan lah ya. Oke. Makanya enggak mau dia satu motor. Jadi pacaran kelas berapa tuh boleh pacaran? Itu
mau naik kelas 3 tuh. Mau naik kelas 3 ya, Ya. mulai pacaran. Mau naik kelas 3. Lama pacarannya? Main juga sih. sampai tamat? Enggak. Oh, udah sampai tamat. 1 tahun lebih lah. Oh, berarti sampai tamat dong? Kalau 1 tahun Iya, lebih? iya. Oke. Cuman nggak sempat juga sih, nggak sempat sampai tamat lah. Nggak sampai tamat. Oh, berarti nggak sampai setahun ya? Ya. Belum tamat udah putus. Kenapa? Itu apa? Mungkin kayak itulah namanya pacaran kan. Waktu itu masih anak-anaknya lah. Ya, namanya pacaran anak sekolah lah pula kan. Dia menemukan yang apalah yang Ya. lebih kan. Jadi Anton akhirnya tamat di tahun berapa? 2016. 2016 tamat dari SMK 4. Terus lanjut kuliah. Sempat kemarin tuh mau daftar kuliah. Dari situ bapak mendatangkan keponakan dari kampung. Kampungnya mana? Sulawesi Tenggara. Oh, bapak dari Sulawesi Tenggara. Buton. Buton. Ya. Jadi datanglah ponakan bapak. Terus kan yang mau dibiayai bapak itu kuliah kami berdua tuh sama Mak Cewek kan. Jadi datang keponakan bapak tuh mikir juga, kasihan juga lihat orang tua kan. Iya. Jadi banyak tanggungannya Ya, kan. jadi kami yang anak ini tadi sama keponakan dia, keponakan dia lah yang dikuliahkan, kami lah yang ngalah. Oh, ngalah. Ya, Oh, jadi ya. ponakannya kuliah di mana akhirnya? Di Dumai juga. Lancang Kuning. Lancang Kuning Dumai. Iya. Sampai tamat. Enggak. Enggak tamat juga. Akhirnya sekarang DO dia, Bang. Oh. Soalnya Dan Anton saat itu memang ada keinginan kuliah kan? ada. Jadi akhirnya gimana? Mungkin di waktu inilah mau coba-coba nanti. Oke. Ada rezeki. Jadi abis 2016 tamat nggak kuliah berarti ya? Ya enggak. Apa kegiatan setelah itu tuh? Itu dalam setahun itu main-main biasa aja lah, namanya anak Masih anak muda ya, Ya, menikmati main motor. masa ini ya. ya Anak motor lah pula Eda. main motor tuh. Itu kemana aja mainnya tuh? Ramean aja, Bang. Pinggir jalan tuh kan. Iya di Juga kayak di kuliner itu ya. Ya, Oh, di situ aja Situ. nongkrong situ sampai malam. ya. Sekarang sampai ya apalah sampai jam 3 subuh. Di situ. Jam 5 baru pulang. Itu rombongan tuh ya? Ya, rombongan Dari Lubuk Gaung. dari Mampu Lubuk Gaung. Lubuk Gaung. Oh. Lubuk Gaung aja tuh enggak ada. Lubuk Gaung ya. Anton tinggal kemana di Lubuk Gaung ya? Lubuk Gaung. Lubuk Gaung. Oh. Pertama tinggal di Lubuk Gaung, Jalan Alahair. Jalan Alahair. Oke. Jadi dulu tanah itu dibeli sama perusahaan dan sekarang pindah ke Sungai Paul. Oke. Batasan Lubuk Gaung Pasalace lah. Iya. Jadi sekarang waktu tamat kuliah itulah, tamat SMK nggak kuliah, kegiatan setahun cuman warawiri gitu Iya. aja. Bapak nggak marah? Marah juga, Bang. Tak Karena ada nggak hasil. mencoba, iya, Nggak ada hasil gitu juga. tak ada mencoba mencari pekerjaan. Ya itu kan anak tempatan nih. Setahun Memang ada yang mencoba melamar. ada. Ah, Setahun nganter lamaran itu nggak ada nggak ada panggilan. dipanggil, nggak ada panggilan. Nggak punya orang dalam. Bapak langsung nganter tuh, Bang. Kantor besarnya itu. Kantor besar ya? Bapak langsung, cuman nggak tahu mungkin sekali waktu itu udah setahun diantar bapak, datang lagi bapak ke sana, orang tuh bilang hilang Lamarannya? ya, Wah, masalah. nggak tahu di mana taruhnya katanya. Akhirnya gimana? Ya ngamuk lah bapak di dalam tuh, dan ngamuk apa aja lah, marah-marah Marah lah dia. apalah kan. Nah, jadi setelah itu bapak kan di situ mandor, bongkar muat di situ. Mandornya. Ya, mandornya. Jadi nunggu panggilan, nggak ada panggilan, ikut bapak. Akhirnya Anton ikut kerja sama bapak. Ya, bongkar muat. Bongkar muat. Ya. Bongkar muat gimana nih? Kerja Munda, bukan? Bukan itu, mobil-mobil Fuso tangki itu, Bang. Nah, kita nguras minyak tuh. Oh, yang setelah siap bongkar itu dikuras lagi minyaknya. Ya. Oh, ikut Tuh, bapak ya. masuk kita dalam. Masuk dalam tangki mobil Ya, itu. masuk dalam tangki itu. Oh, sempat kerja seperti itu ya? Ya. Berapa lama ikut seperti itu, Ton? Itu 4 tahunan gitu. Lama ya? Tahun. Dari 2016 sampai 2020, sampai Covid. Ya. Sampai masa Covid kemarin. Ya, sampai Covid kemarin. Itu sempat waktu kerja itu udah kerja 3 tahun, baru ada panggilan. Ada panggilan di perusahaan. Iya, di perusahaan SDS tuh. Akhirnya Anton masuk. Itu panggilan itu pun
mungkin karena orang tuh mandang bapak, karena bapak merintis dari awal situ kan. Iya. Dibilangnya dapat jatah lah gitu. Oke. Nah, nggak pakai lamaran, nggak pakai interview, langsung diterima. Langsung terima SDS. Tapi di situ posisi awak udah nyaman di situ dikerja di sama bapak nih kan. Ngurus tangki itu? Ya. Kok bisa karena nyaman? Kenapa? Karena sekali Besar. kerja tuh hari itu juga dapat gajinya, Bang. Oh, gitu. Nah. Udah harian ya? Ya, Besar lah gajinya tuh ya. main juga sih, Bang. Yang gaji Bapak? Enggak, itu kita sendiri tuh, karena kita ngurus mobil tadi itu kan. Tergantung dari mobilnya lah, berapa banyak kita dapat, segitulah kita dapat rezeki. Kalau boleh tahu nih, mohon maaf ya, itu sekali ngurus dapat berapa? Kadang ada sampai 120 Sekali nguras? ya. Satu hari bisa berapa mobil? Satu hari kalau waktu dulu masih gabung itu lumayan juga sih, Bang. Kalau sekarang nih sendiri-sendiri pernah juga dapat sampai 12 mobil. Satu hari? Ya. Satu hari 12 mobil? Ya, 12 berarti mobil. kalau kita rata-rata kerja 100.000 udah 1.200.000 ya? Ya. Satu hari? Oh, memang nggak tertarik lagi kan? Iya. jadi karyawan Iya. PT kan? Ya, itu pernah tuh dari pagi ke pagi tuh, Bang. Lembur? Ya. Berapa mobil tuh kalau dapat? Itu dari pagi ke pagi tuh 17. 17. Itu memang kita sendiri ya maksud nguras dalam mobil tuh ya? Iya. Kalau boleh tahu kan kita nguras nih, yang kurusan dari tangki kita buang kemana? Ada bak loadingnya, Bang. Ada bak loadingnya. Ada bak loading. Jadi bak loading itu minyak sisa jatuhnya kan? Enggak, dia minyak sawit tuh, Bang. Minyak sawit. Ya, artinya sisa dari itu yang kita Ya, masuk ke bak loading. Ya, masuk ke bak Itu loading. punya siapa? Perusahaan. Oh, itu di dalam perusahaan. Ya, Berarti kita ngebersih aja di dalam area perusahaan ya? Ya. Oh, gitu. Itu pernah tuh dari pagi ke pagi apalah hasil rezeki 117 gitu lah. 1,7 lebih lah ya kalau Ya. 120.000 ya. Pernah itu jatuh di dalam tuh, Bang. Siapa Anton? Ya, jatuh. Kenapa bisa jatuh? Maksudnya dari atas itu Itu mau menembus dari lubang depan, kamar depan mau nembus ke belakang. Nah, mau nembus ke belakang itu kepleset, picin. Nah, itu terbentur ini untung nggak pecah, kena sanding apa namanya itu? Oh, besi. jadi di dalam tangki itu dia berbilik-bilik ya? Ya, Oh. berbilik-bilik dia, Bang. Ada yang 3, ada yang 6. Oh, gitu ya. Jadi saat membersihkan itu di dalam kita sendiri ya? Sendiri. Sendiri. Kadang ada juga sih kawan bantu. Untung sadar ya, kalau nggak sadar kan Ya itu bersiko kan? itu udah gelap pandangan tuh, Bang. Gelap. Karena kecapean kali ya? Ya, jadi itu nggak sadar tuh bahwa kaki agak apa koyak sedikit lah. Koyak ya? Ya. Darah. Itu nggak sadar tuh, nggak berasa. Jadi setelah turun mau cuci tangan, cuci kaki baru berasa perih. Perih ya? Nah, di situ baru sadar. Situ tambah gelap lagi. Awalnya kurang bisa nengok darah kan. Iya. Oh, gitu ya? Jadi selama kerja seperti itu hal yang terburuk artinya mungkin bisa nggak satu hari itu kita nggak dapat kurasan? Nah, Atau iya sih, Bang. setiap hari ada? Dapat tuh dapat, cuman nggak kayak biasa lah kan, dapat 12, 7. Ini dapat Seminim-minim 2. berapa dapat? Seminim-minimnya satu hari? Satu hari itu dapat lah 8. Itu seminim-minimnya ya? Ya. Berarti memang gajinya per hari udah di atas 500 saat itu ya? Iya. Per hari ya? Kita buat pulang tuh kadang pernah tuh 500, 700. Setiap hari? Ya, 500, 700-an. Oke, baik, kita tahan dulu, kita jeda setelah pesan-pesan berikut. Baik, kembali bersama saya Budi Andrian, tentunya masih di podcast alumni dan masih juga bersama Anton, alumni Semkam. Jadi ngurus ya selama sekian tahun ya, 3 tahun 4 tahun ya. 4 tahunan, 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 bulan ya. Iya, 4 tahun 3 bulan. Setelah nguras kerja apa lagi? Itu sebelum nguras kerja proyek dulu tuh, Bang. Oh, ya. Udah mulai main proyek. Ya, enggak main proyek sih, cuman ngikut apalah. Ikut orang. Ya, ngikut Oke. orang. Proyek apa kalau boleh tahu? Itu SIS, PT SIS. OPTC kerjanya SIS. apa? Itu tenol. Oh, ngukur ya. Heeh. Yang menembak tenol itu ya. Iya. Oh, sempat ikut gitu. Sempat. Enggak lama sih. Itu 7 bulan lah. Oke. Jadi selama proses seperti itu gejolak remajanya gimana nih? Udah punya pacar lah lagi ya? Itu enggak, waktu masih proyek dulu enggak. Cuman dekat-dekat gitu aja sih. Enggak itu juga, enggak ketemu juga.
Belum ketemu, belum ada pacar-pacaran ya? Enggak. Akhirnya ketemu jodoh kapan? Kalau ketemu jodoh itu waktu kerja inilah, waktu kerja ngikut bapak nguras. Nguras itu, Ya. udah ketemu jodoh. Ketemunya di mana? Di rumah itu. Karena sering-sering nongkrong di rumah ya? Iya, di rumah itu. Kok bisa kenal gimana? Mungkin bisa cerita. Nah, itu waktu itu kan dulu sebelum kami main-main motor itu biliar dulu. Main biliar Oh, mantap tuh. Hobi Nah, biliar ya? Di mana biliar. dulu nongkrong main biliar? di FIFA, Bang. FIFA, kayaknya ombak ya. Ya, Mm-mm. FIFA tuh. Jadi setelah main biliar makan. Mm-mm. Nah, Makan di samping FIFA itu. ya di sama FIFA itu. Nah, disitulah ketemunya di situ. Kode-kodean lah. Iya. Itu sombong dia tuh. Iya, iya. Ya, pastilah. Nggak mungkin dia begitu dikode langsung oke. Ya, enggak apa kali lah. Belum respect lah dia ya. Belum respect. Nah, jadi setelah makan kami mau pergi ke Ramayana tuh, nongkrong di sana. Pindah lagi tongkrongannya. Ya, di situ kan sebelum ke sana ikut dulu nih cewek nih. Maksudnya? Ikut cewek yang orang rumah sekarang. Nah, Ikut juga di Ramayana. enggak, kami yang ngikut dia dulu. Oh, diikuti mana dia arah dia pulang. Ya. Terus dia nggak merasa takut tuh atau risih? Enggak juga sih, Bang. Jadi Waktu itu ikut sampai ke rumahnya? enggak juga. Jadi kemana? Dia ngantar temannya, itu. Oh, mereka berboncengan ya? Ya. Jadi awak kan sama kawan awak tuh. Berapa orang? Ramai tuh, ramai. Ada sekitar 5-7 Honda. Oh. Ngekor dia lah ya. Ikut dia. Jadi situ nggak kurang berani juga sih minta nomor HP kan. Nah, jadi suruh minta tolong kawan lah. Kawan yang minta kan dapat. Nah, dari situlah berkontak ya, terus. Oke. Tahun berapa tuh, Ton? Itu tahun 2017. 2017. Oh, berarti baru tamat sekolah tadi ya? Tamat 2016 kan? Posisi masih kerja kuras lah saat itu ya? Iya, kerja nguras tuh lah baru pacaran lagi. Berapa lama pacaran? Nggak lama juga sih, Bang. Masuk 2018 itu di akhir 2017 tuh pacaran. Ya, 4 bulanan. Itu 2018 nikah. Langsung lamar. Ya. Terima. Alhamdulillah 2018. Sekarang udah punya anak berapa, Ton? 1, Bang. Satu. 1. Cewek cowok? Cowok. Umur berapa? Umur 5 tahun. Udah umur 5 tahun, udah besar lah ya. Ya. Oke. Jadi habis nguras 4 tahun ya ikut kerja kuras. Ya. Habis itu apa lagi aktivitas Anton? Ikut Ikut bapak. Ikut bapak lagi. Ya. Kerja itu bapak dulu berhenti dari mandor. Ya, jadi mandor. Kenapa bapak berhenti? Ada problem sedikit sama artinya ada tidak cocokan ya. Jadi bapak berhenti, Anton juga berhenti. Ya, disuruh bapak juga tuh berhenti. Berarti Anton cukup dekat ya sama bapak ya? Ya, dekat. Oke. Akhirnya berhenti kemana lagi? Berhenti itulah ngikut bapak kerja main minyak itu. Oh, tetap ikut bapak. Ya. Berhenti nguras, bapak berhenti mandor, Anton berhenti nguras. Bapak ada kerja main minyak ya? Main minyak. Anton ikut lagi bapak. Ikut bapak. Selalu ikut bapak ya? Kemana bapak pergi lah. Anak bapak. Iya kan? Iya. Sekaligus mengawal bapak. Iya. Ya? Oke. Di Duri. Oh, kalau bapak ke Duri, Anton ikut ke Duri gitu ya. Nah, kemarin tuh dapat kerjaan di Kampar tuh. Oh, Kampar. Ya, cuman di situ ditugaskan adik awak tuh. Adik sama Pakcik awak. Sama Pakcik. Ya. Oh, berarti memang keluarga tuh ya. Kompak nih ya. Kompak. Alhamdulillah. Bapak dari Sulawesi Tenggara tadi ya? Iya. Kalau ibu asli sana? Bukan, asli Melayu. Asli Melayu. Berarti Anton ini Sulawesi Bugis ya? Bukan? Iya. Sulawesi Tenggara Bugis. Oke. Jadi setelah itu ikut bapak terus lah ya? Bapak. Ada ikut organisasi lain? Enggak juga. Enggak juga ya? Kalau organisasi
Laskar Melayu ini baru inilah. Ikut Laskar Melayu. Ya, baru ini. Laskar Melayu Bersatu ya? Ya, enggak, Laskar Melayu, Laskar Rumpun Melayu Pesisir. Laskar Rumpun Melayu Pesisir, ya. LRMP. Ya. Oke. Ikut itu sebagai apa, Ton? Sebagai apa juga lah. Pengurus pertama itu mau dimasukkan apa pengurusnya di Sungai Sembilan. Nah, cuman di situ bilang namanya baru, enggak kurang banyak pahamnya kan. Bapak yang maju. Oh, Bapak. Oh, berarti memang betul-betul ikut Bapak ya? Iya. Bapak ikut organisasi Bapak dulu tuh. Bapak dulu masuk Laskar Rumpun Melayu Pesisir. Bapak masuk. Tak lama Bapak masuk, Anton juga masuk. Ya, masuk. Memang asli anak Bapak. Ya. Oke. Kan, dikarenakan juga Bapak kan ada kekurangannya kayak kurang membaca, kurang pandai membaca deh. Iya. Kurang lancar ya. Oke. Berarti Anton lah asisten yang percaya kan? Oke. Mana Bapak? Jadi terakhir nih kita dapat searching juga ya. Anton kan termasuk salah satu calon anggota Dewan Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan. Oke. Mungkin bisa cerita apa nih yang membuat Anton bisa ikut di partai? Kapan nih mulai tertarik ke partainya nih? Dulu memang ada ancang-ancang tuh 2029. Oh, rencananya 2029. 2029. Terus kenapa 2024? Jadi di situ posisinya itu kan ada kemarin itu kami lagi muter-muter di rumah itu kan ditelepon Bapak kan duduk di warung kopi apa nih di sebelah Batam Jet. Nah jadi di situ warung kopi Antara ya? Ya Antara. Jadi di situ ditelepon nyawa disuruh ke sana. Di situ langsung mendadak disuruh siapkan apa persyaratannya. Yang manggil Bapak? Ya Bapak sama kawannya tuh. Jadi Bapak di warung kopi tersebut Anton pas di rumah ditelepon, suruh merapat. Ya. Merapatlah Anton ke sana. Tahu-taunya langsung disuruh siapkan persyaratan tadi itu untuk calon. Sama itu belum tahu, Bang. Ini Bapak suruh ya? Iya, penasaran kan. Jadi di situ tanya, "Untuk apa?" Gitu. Untuk apa? Ijazah legis kan. Tanya, "Udahlah ikut aja lah." Kata Bapak. Maju. Di Dewan. Caleg. Ya. Partai P3. Nah, dari situ tanya, Pak, tapi 2029. Nah, tapi di situ Bapak bilang karena itu kan awalnya kan di PAN tuh, Bang. Oh, pertama Anton di PAN. Ya, Partai PAN. Ada apalah sedikit gitu kan. Nah, masuk di PAN itu sempat mendaftar baru-baru keluar KTA itu. Ada problem, pindah ke P3. P3 ini juga menggantikan posisi Pak Cik awak tuh. Oh, pertama Pak Cik maju. Ya, Pak Susanto. Ya. Maju untuk caleg P3. Ya. Pak Susanto udah masuk berkas. Udah apa tuh? Udah oke juga, udah terima juga tuh. Udah terima. Tahu-taunya dia mundur. Ya, mundur. Akhirnya mundur dia, Anton yang gantikan. Ya. Jadi saat itu Anton nggak tahu lah ya. Ini Bapak semua yang ngurus berarti ya, yang menceritakan itu semua ya. Ya. Jadi Anton terima bersih lah ya. Ya, karena kan ancang-ancangnya kan 2029. Ya. Akhirnya karena Pak Cik tadi mundur, Anton gantikan. Iya. Oke. Jadi ketika diajak itu terkejut lah ya, shock body lah ya. Iya. Tapi karena ini yang Bapak yang nyuruh, ikut lanjut terus. Anak Bapak. Oke, jadi setelah ikut terimalah dari DCS daftar calon sementara menjadi daftar calon tetap. Nomor urut berapa kemarin, Ton? Nomor urut 7. Bawah ya, 7. Oke. Karena kan posisi kita itu menggantikan. Oke. Jadi setelah mencalon saat itu Anton terkejut ya? Terkejut, tapi tetap dijalani semuanya ya? Tetap. Oke. Ya gimana ya? Maksudnya siap nggak siap kita harus siap gitu kan? Iya, karena perintah Bapak. Iya. Siap tak siap ikut jalankan. Ya. Jadi pada saat mencalon itu bagaimana
posisi Bapak? Supportnya gimana tuh? Emang support habis aja ya? Support habis tuh. All out ya? Iya. Habis-habisan. Perkiraan bulan berapa kemarin Anton baru bergabung itu? Itu kalau nggak salah bulan 6 itu. Bulan 6 ya? Ya, bulan 6 2023 ya? Ya. Oke. Memang udah di penghujung-penghujung ya, orang udah mau DCT kan? Memang mau DCT itu, nggak salah waktu. Jadi setelah masuk keluar DCT itu. DCT, daftar calon tetap. Nah, situ kan itu apa namanya itu? Ada tes apa namanya itu, tes kejiwaan. Tes kejiwaan. Nah, gimana tes kejiwaannya? Tes kejiwaan itu kan pertama kan di Dumai, cuman di Dumai kan dokternya nggak ada. Dokternya itu lagi keluar kota. Oh, pada saat Anton mau tes. Ya. Berarti Anton tesnya susulan. Ya, susulan. Oh, susulan. Di situ kan itu biasa pertama rombongan tuh. Tesnya kan rombongan P3. Anton nggak ikut. Nggak ikut. Ya. Berarti akhirnya Anton tesnya ke Pekanbaru. Di situ pertama di tes itu gagal tuh. Kenapa? Nggak lulus. Karena ada unsur kurang apanya tuh, kurang apalah. Karena kan dulu kan masih pertama kan nggak fokus ya jawabnya. Apalagi pertanyaannya banyak ya. Oke, terus ramai di dalam tuh sebentar aja kan. Jadi di situ posisinya kok bisa orang ini cepat ngisinya itu. Jadi awak ngikut orang ini tadi cepat, kita ikut cepat juga bang. Iya. Kita isi aja apa yang ada. Nah di situ. Akhirnya keluar tak lulus ya? Ya tak lulus. Jadi ulang lagi. Yang kedua itu baru serius ya? Ya. Yang pertama yang kedua berapa hari? Hari itu juga. Hari itu juga. Oke. Nah, yang pertama itu cuman 1,5 jam. Yang kedua baru hampir 4 jam. Hampir 4 jam baru serius ya? Iya. 1, 2, 4 jam. Iya. Jadi selama kampanye nih, setelah mengikuti proses pemulihan syarat administrasi ya, sudah selesai DCT, kampanye pertama macam mana rasanya, perasaan untuk saat itu? Itu di saat itu kalau kampanye nggak ada bang, cuman sosialisasi rumah ke rumah ya? Rumah ke rumah. Membentuk tim lah ya? Ya. Dan Bapak sebagai apa dia? Bapak situ sebagai donatur. Donatur saja. Ya. Tapi kayaknya dia semangat ya? Semangat dia ya? All out dia? Ya. Oke. Bisa-bisan. Dan dari cerita Anton, dari SD, SMP, sampai tamat sekolah, itu Bapak cukup berperan ya dalam membentuk karakter Anton ya? Iya. Sangat berperan ya? Dan cukup dekat Anton sama Bapak ya? Iya. Dari SD sampai SMK kerja, sekarang tuh masih dekat. Masih dekat ya? Selalu berdua ya? Selalu. Kalau ada bisnis Bapak luar kota, itu Anton dampingi? Iya. Nanti gimana seandainya kalau Anton udah jadi anggota dewan nih? Itu. Jadi waktu setelah jalannya waktu calonkan diri, di situ berharap dengan adik awak tuh bang. Bapak lagi. Iya. Artinya ini maaf cerita kasarnya kan udah mulai berpisah nih Anton. Iya. Bapak tetap di jalur bisnisnya, Anton sudah masuk ke jalur politik. Dan hari ini menjadi salah satu, insya Allah ya. Menjadi salah satu anggota legislator Kota Dumai. Ya kan? Jadi selama kampanye apa yang dirasakan Anton? Artinya iktibar apa yang Anton dapat selama kampanye itu? Selama itu rumah ke rumah ya. Kan melihat langsung nih bagaimana kondisi masyarakat kita, ya kan? Apa yang terbayang sama Anton? Kalau waktu itu nggak ada juga sih bang, nggak terlalu apa kali lah. Maksudnya itu kalau untuk awak tuh ngomong tuh kurang. Nah, kurang kalau untuk di situ. Untuk berkomunikasi itu kurang ya, untuk bercakap ya. Ya, kawan yang apa awak inilah yang ada tim lah yang membackup ya kan. Apa harapan Anton terhadap diri sendiri ketika menjadi anggota dewan nantinya? Harapannya sih bang untuk membawa perubahan untuk anak-anak muda lah. Anak muda. Betul. Untuk depannya nanti. Bagaimana anak muda hari ini ngeh lah sama politik ya kan? Ya harapannya seperti
itu yang bawa perubahan untuk anak-anak muda untuk kedepannya. Ketika kita berbicara perubahan nih, perubahan apa yang Anton harapkan? Untuk anak-anak muda, khususnya Sungai Sembilan lah ya, Sungai Sembilan, itu jangan yang narkoba gitulah. Jangan sampai narkoba. Seperti ugal-ugalan atau apa. Karena kalau yang dibilang yang ugal-ugalan motor itu karena aku juga dulu pernah ngalamin. Iya. Ngalamin itu tabrakan dengan mobil. Pernah patah. Kawan tuh? Iya, enggak awak. Oh, Anton yang tabrakan. Iya. Oke, gara-gara ugal-ugalan ya? Iya. Jadi di situ posisinya aku pikir sampai kapan? Iya. Sampai kapan kita mau seperti ini ya kan? Jadi, kalau sekarang Anton lihat di Sungai Sembilan bagaimana tuh serapan tenaga kerja di pabrik? Untuk anak-anak Sungai Sembilan lah. Ini mohon maaf nih. Ya. Kita juga kadang dapat cerita ya. Ini dapat cerita. Kita belum bisa membuktikan. Ya. Bahwasanya kadang-kadang yang untuk tenaga non skill itu banyak diambil dari luar. Betul. Iya kan? Betul. Sekarang Anton salah satu pemuda tempatan yang juga sudah merasakan apa kira-kira terobosan apa kira-kira yang mau Anton buat nantinya? Ya, untuk Sungai Sembilan yang awak harapkan jangan jadi penonton lah di kampung sendiri. Iya. Kadang-kadang gini, kita banyak istilahnya diapakan lah ya, diberi alasan anak tempatan tak punya kemampuan, tak punya skill, ya kan? Kadang tukang cangkul pabrik pun itu diimpor dari luar, iya kan? Betul. Artinya kita kan berharap bahwasannya bagaimana serapan tadi anak tempatan itu memang lebih dominan lah, apalagi untuk non skill kan gitu. Iya. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya Anton itu bisa menjadi terobosan lah. Itu tuh harapan itu ya. Yang awak harapkan itu. Dan juga kita berharap juga Anton menjadi toladan nih bagi anak-anak muda yang ada di Sungai Sembilan. Bahwasanya tidak tergantung umur, tidak tergantung uang, semua tergantung niat. Betul. Iya kan? Betul. Kuat niat kita pasti ada jalannya. Betul. Oke. Apa lagi harapan Anton selain itu? Bagaimana terhadap infrastruktur yang ada di Sungai Sembilan? Kalau di Sungai Sembilan khususnya di Lubuk Gaung, itu juga ingin bawa ibaratnya Lubuk Gaung bagaimana harus bisa hidup lebih dari yang sebelum-sebelumnya lah. Begitu. Ada kemajuan ya? Kemajuan. Sekarang di mata Anton bagaimana masyarakat Lubuk Gaung? Kalau sekarang untuk anak-anak mudanya udah ada lah perubahan. Udah ada perubahan ya? Udah ada lah perubahan. Tapi kalau di situ narkoba enggak kan? Enggak, kalau sekarang udah kurang dah, Bang. Kecenderungan anak-anak sekarang apa, Anton? Yang Anton lihat, kecenderungan mereka sekarang apa? Ya narkoba tadi itu lah. Narkoba ya? Iya. Selain narkoba apa lagi? Ugal-ugalan motor-motoran? Ugal-ugalan. Masih ya? Oke. Jadi tentunya nanti harapan Anton ya bisa membenahi mereka lah ya. Berikan mereka ruang. Kalau memang dia hobinya salurkan, ya kan? Tentu juga mungkin ya ini harapan kami juga nih. Ini harapan kami, harapan milenial muda juga. Anton mungkin bisa lah menjadikan jabatan tadi jembatan untuk memfasilitasi anak-anak tempatan untuk bekerja di pabrik. Iya kan? Janganlah kita hanya menghirup debunya saja. Iya, jangan jadi penonton. Iya kan? Orang ilir mulik di situ kan? Iya. Ini kan mau sampai kapan gitu? Hidupnya begitu terus. Iya. Jadi artinya di dalam proses Anton pada hari ini, yang seharusnya 2029 nih mencalon. Iya. Tahu-taunya kena satu dan lain hal, maju di 2024 dan alhamdulillah duduk. Itu yang namanya rezeki tadi ya. Iya, rezeki. Jadi sekarang kita anggap Anton belum pernah memimpikan ini ya. Sebenarnya kan impian 2029 ini 2029 kan? Betul lah. Tahu-taunya impian itu udah terbukti dan terwujud di 2024 gitu kan. Apa perasaan sekarang? Senang, sedih ada juga tuh, Bang. Sedihnya kenapa? Karena prosesnya itu kemarin waktu bersosialisasi itu masa-masa itu ya. Ya, itu sakit, Bang. Sakitnya itu tidak segampang yang kita bayangkan mencari suara itu kan. Karena
waktu malam pemilihan itu kan awak ikut juga tuh. Ikut juga begadang kan dengan tim mengumpulkan suara tadi dari apa? Ya. Dari saksi. Ya. Setiap TPS itu ada 2. Tidak sesuai ekspektasi ya. Mungkin pikiran kita 10, totalnya cuma 2. 1. Ya. Ada kosong. Ada yang kosong. Padahal seharusnya suara kita ada, ya kan? Ya. Jauh nggak selisih suara yang seharusnya yang dibayangkan? Enggak jauh. Karena artinya, target itu kiraan itu 1.500. 1.500. Dapatnya berapa? Itu 1.300. 1.300. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Apapun hasilnya, yang jelas pada hari ini telah mengantarkan Anton untuk menjadi anggota dewan. Salah satu anggota dewan termuda. Iya. Iya kan? Iya. Oke. Itulah yang pahitnya mungkin ya. Iya. Rumah ke rumah, door to door, berharap totohnya suaranya di luar ekspektasi kita. Jadi terhadap orang-orang seperti itu, apa yang Anton rasakan? Bukan ada rasa marah, dendam, atau geram gitu kan? Kalau marah tuh enggak marah. Enggak lah ya. Enggak apalah. Menerima aja lah. Terima aja. Kalau di posisi itu bagi awak tuh terima aja lah. Karena kita membutuhkan ke depannya. Iya. Nah, jadi bagaimanapun orang kepada kita kan harus tetaplah kita merangkul. Iya. Artinya di situ juga harus ada proses yang kita rubah lagi sistemnya, ya sistemnya kan? Nanti. Karena kan awak juga baru mulai juga pertama kali di politik ini. Dan alhamdulillah dapat rezeki langsung kan. Dan mungkin juga Anton tahu, Anton juga salah satu orang yang beruntung karena ada orang yang udah beberapa kali mencoba belum rezekinya. Iya. Artinya itu dia, kalau memang rezeki nggak kemana. Iya, iya kan? Oke. Baik, sebelum kita tutup Anton pembicaraan kita pada kesempatan ini, mungkin ada pesan-pesan Anton kepada kawan-kawan, khususnya anak-anak muda yang ada di Kota Dumai. Kameranya. Khusus anak-anak muda Kota Dumai, saya harap dengan adanya anak muda yang seperti sekarang ini, yang terlalu sibuk dengan ugal-ugalan yang main motor ataupun yang narkoba, yang saya harapkan janganlah seperti itu terus. Bawalah perubahan untuk kita Kota Dumai ini, yang bagaimana untuk anak muda yang lebih baik ke depannya. Oke, mantap. Ya. Baik, terima kasih Anton atas waktunya. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami bersama Anton, alumni SMK Negeri 4 Kota Dumai. Dan kepada kawan-kawan yang pada hari ini melihat podcast ini, tentunya kami harap komentar-komentarnya, dan juga jangan lupa subscribe-nya dan juga like serta komennya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mundur diri dari hadapan Anda. Bila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton. Selamat.